sekarang berada di Asia Afrika, di Paris Panjapa, di Hotel Savoy Oman, Bandung. Sekarang saya berada di acara trip alam gaib atau alam gaib jalan-jalan. Oke, rekan-rekan, kita menuju ke gedung Asia Afrika. Ternyata di Bandung ini banyak ya gedung-gedung yang peninggalan-peninggalan zaman Belanda. Kenapa? Banyak yang memang negara kita jajahannya dari orang-orang itu. Amin, ternyata gedung Asia Afrika ini tempat konferensi Asia Afrika ya dulu ya. Jadi sekarang dibuat museum konferensi. Dan jalan di sini begitu indah banget ya. Bangunan-bangunannya masih bangunan Belanda. Begitu, tapi sekarang udah buat seperti ada gedung Persatuan Wartawan Indonesia ya, Jawa Barat. Terus jadi kafe, Starbucks kafe. Nah ini jalan sejarah Mamen, jalan sejarah Asia Afrika. Negara di sini ya, semua negara pada kumpul di sini untuk berkumpul membuat suatu konferensi Asia Afrika ya. Bung Karno waktu itu ingin keluar dari PBB karena kayaknya kurang benar. Merdeka, Mamen. Untuk Merdeka ini adalah tempat berkumpulnya negara-negara luar ya. Disinilah sejarah itu dibangun oleh Bung Karno. Kita sebagai penerus bangsa ya kita harus melestarikan dan jangan sampai menodai perjuangannya Bung Karno ya. Apalagi maling uang rakyat, aduh merugikan, aduh jangan sampai deh. Itu benar-benar mengkhianati bangsa sehingga menjadi rakyat Indonesia itu menderita.
kita harus menyeberang ya untuk melihat lebih dekat lagi gedung-gedungnya. Sementara sambil nunggu mobil kita nyebrang. Di Asia Afrika ini memang situasi dan kondisinya memang adem sekali ya, sangat dingin. Makanya gedung-gedungnya begitu antik ya, sebagai sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita nyebrang. Ada bendera untuk bangsa-bangsa luar di kerek ininya benderanya. Nah inilah hasil daripada jajahan Belanda ya, bangunannya. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Ilahi Rabbi, dan kita juga harus melestarikan, karena mereka menjajah kita 350 tahun itu bukan sedikit yang diambil dari negara ini. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana orang-orang penjajah itu membawa hasil jarahannya dan membawa kulturnya ke sini, sehingga kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri, bangsa kita, dengan belajar kepada mereka seperti cara makan, cara berbicara, berbahasa yang baik, itu kita harus cloning dari mereka. Jadi banyak yang kita ambil dari hasil jajahan mereka itu, tapi yang positifnya, jangan yang kurang ajarnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia jangan terus terpaku oleh kebodohan yang mana nggak berarti dari jajahan itu. Kita lebih maju lagi. Nah, ternyata Mamen, di Jalan Asia Afrika ini banyak wisatawan yang datang ke sini ya untuk foto-foto, untuk mengabadikan bersama pacarnya, bersama keluarga. Karena ini masih pagi ya, cuacanya masih enak sekali. Jadi alam gaib memang sejuk banget ya. Ayo. Ini kalau sore Mamen, di sini banyak banget tukang makanan ya. Jadi tempat kuliner. Karena ini masih pagi, jadi nggak ada. Aku rasa cukup dulu sampai di sini untuk session Braga ya, karena kita akan di Asia Afrika ini akan kita menuju Braga Street juga. Di Braga Street juga tetap aja masih banyak sejarahnya. Cuman kalau kita mau ke Braga, kita sini dulu sebentar. Kita lihat di bagian belakangnya, duduk ini.
ini bagian belakang daripada konferensi Asia Afrika. Ada ruang souvenir. Nah ini lihat. Ini bagian dari sejarah ya. Nah, jadi aku rasa cukup sekian dulu ya untuk session Asia Afrika ini. Jadi kita akan kita akan menuju ke Braga. Nanti di Braga juga banyak peninggalan-peninggalan. Dan kenapa di Braga itu begitu tersohor ya? Ininya apa? Nama jalannya. Jadi karena antara Asia Afrika dan Jalan Braga itu hanya belakang-belakangan, nanti kita lihat ada apa di Braga itu, seperti apa kondisinya dan sejarah apa yang ada di Braga itu. Nanti kita lihat. Nah untuk sementara ini kondisinya belum begitu ramai ya kalau pagi-pagi. Tapi kalau malam di sini luar biasa banget ininya apa ramai ya. Jadi untuk sementara alam gaib cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di Jalan Braga. Dari sini nanti kita ke Braga. Nah untuk session Asia Afrika aku rasa cukup ya. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke Braga. Oke? Amin. Aku sekarang mau menuju Jalan Braga. Tapi di belakang saya ini adalah kantor Sekretariat Jenderal Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi. Ini yang disingkat tuh AMS ya. Ini adalah suatu organisasi yang sangat terkenal. Kebetulan ayah saya dulu pengurus juga ya di AMS ini. Jadi ya ini sejarah juga bahwa kantor AMS ini berada di dekat Jalan Braga, tapi bukan di Jalan Braga. Ayo kita ke Jalan Braga. Ada apa di Jalan Braga? Emang? Ini adalah Jalan Braga ininya. Apa? Nah ini satu jalur nih Jalan Braga ya. Sampai tadi kita tembus ke gedung Asia Afrika tadi. Jadi ini posisinya ada di belakang. Jadi untuk mengetahui ada apa di Jalan Braga seperti apa, gitu. Mari kita masuk ke Jalan Braga. Jalan Braga yang sangat terkenal itu di Paris Panjapa itu ada di sini. Kenapa harus disebutkan bahwa Bandung ini disebut Paris Panjapa? Sejarahnya adalah dulu orang Paris jualin baju untuk orang-orang Belanda di sini kebanyakan. Jadi orang Belanda pakai baju-baju Paris, sehingga orang Indonesia juga pakai bajunya baju dari impor dari Paris. Sehingga orang Bandung itu sangat style sekali. Cuman kalau aku nggak gaya Paris ya, aku ini gayanya rocker aja. Oke, yuk.
tapi didesain khusus dari batu, lihat dari batu. Nah, jadi ini sepanjang khusus ya jalan yang ini aja ya, yang Braga ini. Sehingga di Jalan Braga ini kalau kita nggak berpakaian, nggak stylenya nggak fashionable, berarti masuk ke sini nggak akan kelihatan Paris banget gitu ya. Jadi harus fashionable masuk ke sini. Ciri khas dari Braga ini memang selain jalannya batu ya, juga udah terkenal ya, banyak pelukis-pelukis. Nah, mereka itu ke Braga itu kebanyakan, walaupun nggak ada kepentingannya ke Braga, cuma mereka ingin melewat aja ke sini, ingin merasakan bagaimana itu Jalan Braga tuh ininya apa, suasananya. Men, jangan Jalan Asia Afrika aja, ternyata Braga pun ya, di Jalan Braga pun di sini banyak dipakai untuk kegiatan foto-foto atau bikin video untuk kegiatan para seniman ya. Jadi Braga ini memang jalannya memang sangat famous sekali ya. Artinya terkenal banget. Yuk. Cuaca dinginnya sangat berasa banget ya kalau di Braga. Cuma sekarang Braga ini sudah ada apartemen. Nah, bis ini juga lewat ke sini. Yang bis wisata ya. Karena memang ini salah satu wisata juga. Tapi dengan bangunan-bangunan ini sayang banget ya. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Bangunan tidak terawat, padahal ini bersejarah sekali. Harus diperhatikan lah manusia-manusia di kita ini, cara berpikir, mindsetnya. Nah, ini juga satu bangunan ya. Sepertinya waktu pada zaman Menir ya. Nah, inilah salah satu style dari Braga Street ini ya. Yuk.
Men, ini kuliner juga ada di sini ya. Jadi di sini di Braga itu juga menyediakan kuliner dan kalau malam itu banyak klub ya di sini ya. Banyak kafe-kafe rock apa itu. Mantap. Kita udah mendekat ke Braga City Walk ya. Braga City Walk ini salah satu tempat, ada apartemen, ada mall, ada musik juga di sini. Memang tempat untuk refreshing. Tempat kuliner salah satunya, biasanya bule-bule pada di sini ya. Kalau mau makan apa itu? Gabi di Karnaval. Wow. Kita udah mendekat di Braga City Walk. Ada apa di Braga City Walk? Coba. Yang motor seragam itu. Nah, di Braga City Walk ini biasanya alam gaib di sini suka ada konser, kita makan, nongkrong kalau malam minggu ya. Kemarin kita nyanyi juga di sini di Braga City Walk. Coba lihat bangunannya. Memang kalau pagi ini kita nggak kelihatan ya di Braga ini. Kenapa kita ambil pagi? Karena kalau malam itu sangat ramai sekali di sini. Jadi pagi kita cari yang indah-indah aja untuk apa? Untuk mengenal Paris Panjapa. Jadi di Paris Panjapa itu Braga dengan Asia Afrika Street ini yang mendunia ya. Ininya beritanya. Jadi kalau orang luar negeri datang ke Paris Panjapa ini hanya tahu Asia Afrika dan Braga. Tadi udah dijelasin, jadi jalannya Jawa Braga itu udah stone. Kalau dulu kita waktu masih muda di sini nongkrongnya, kita panggil sini Braga Stone. Kenapa Braga Stone ya? Ini stone ya. Jadi bebatuan ini. Saya rasa untuk nah ini bangunan begini nih gaya-gaya masih zaman dulu ya. Belum ada renovasi. Tapi tetap aja di Braga ini pagi-pagi juga banyak orang yang memanfaatkan momen-momen indahnya bersama keluarga maupun dengan sahabat, dengan pacar, foto-foto apa mengabadikan diri. Ada rumah makan ya, tapi jangan ya di sini rumah makannya ada pete kesukaan aku. Jadi orang Belanda nggak suka pete ya, cuman alam gaib aja yang suka pete. Nah ini sahabat alam gaib, ini tuh kalau malam kafe ya, kafe semua sini tuh udah keren banget. Jadi untuk sementara untuk season Braga Street ya,
karena memang dari awal dari sana sampai di sini itu kita udah mau penghujung jalannya. Jadi coba dilihat sampai ke sana belakang. Oke rekan-rekan sahabat alam gaib, saya rasa tadi kita udah di Asia Afrika, sekarang kita sudah berada di Braga Stone. Jadi untuk sementara sampai sesi Braga sampai sini. Tapi ingat ya, jangan kemana-mana. Saya setelah dari Braga ke sini akan menuju Gua Pakar. Nah, Gua Pakar itu adanya di Dago. Karena di Dago itu ada Gua Pakar, ada 2 gua. Satu gua Belanda, satu lagi gua Jepang. Nah, kita akan trip ke sana. Jadi untuk season Braga Stone ini sampai di sini, alam gaib ucapin sampai ketemu lagi di Dago Pakar. Salam alam gaib 2211 Alibondo. Mamen. Sekarang posisi alam gaib sudah berada di Taman Tahura Juanda. This is the beautiful day. This is the beautiful place. This is the beautiful Jenggau. Untuk melihat keindahan alam ini ya, maka kita harus berjalan ya ke dalam sana, karena trip alam gaib ini menempuhnya agak jauh ya. Jadi yuk kita sambil lihat-lihat pemandangan. Coba lihat ke bawah, begitu indah. Ini kalau di aslinya ini namanya janah ya, atau orang menyebutnya surga. Inilah surga kita. Jadi ayo kita jalan. Berarti kita harus ke atas ya, karena ininya apa? Petunjuk arahnya kita ke sana. Nah ini. Suasananya begitu dingin ya, luar biasa ini pemandangan Indonesia ini, terutama Paris Panjapa ini luar biasa. Sehingga alam gaib juga harus berpakaian seperti ini ya, karena dingin banget. Kita harus ingat ya, bahwa pepohonan ini dia tercipta lebih dahulu dari kita. Dia tercipta bahan baku dari langit kedua. Dia tercipta dari min main ya.
Mamen, ini memang hutan lindung ya, harus dilindungi ya. Jadi kita nih di sini nih begitu indah sekali Mamen. Dan alam gaib di sini memang udah berasa banget ya bahwa ada sambutan-sambutan dari penghuni di sini. Mamen, lihat air. Ternyata memang di sini itu memang luar biasa ya. Bahkan Presiden Amerika pernah mengatakan bahwa di kita adalah negeri air, the water country. Jalan menuju ke sini juga memang begitu curam ya, tapi jalannya udah batuan, sudah bagus. Dan ternyata di bawah juga ada aspal ya. Mamen, jadi kalau ke Gua Belanda itu ke sana ya. Jadi kita karena Gua Belanda itu 1 kilometer jauhnya, kita ke Gua Nippong dulu, Jepang ya. Jadi Jepang dulu kita datangin. Ini pemandangan luar biasa sekali ya, Mamen. Luar biasa sekali. Mamen, ternyata jurang ya. Kita ini eh, kita ini udah mau menuju ke trip yang terjal ke bawah ya, menurun. Tapi Mamen memang ini udah didesain ya agar pengunjung mungkin tidak bosan dan sebagainya. Dari pemerintah udah mengadakan saung-saung jajanan-jajanan buat kita istirahat dan sebagainya kalau kecapean. Nah, coba lihat ke bawah. Perjalanannya yang begitu menurun ya. Coba lihat pohon ini Mamen, begitu tinggi. Mereka ini pepohonan-pepohonan ini memang sangat indah sekali ya. Saya rasa untuk sementara sebelum kita nyampe di gua Jepang, karena perjalanan sangat masih jauh dan belok-belok menurun, saya rasa nanti kita ketemu di gua Jepang aja ya. Sampai di sini dulu.
Mamen. Aduh, ternyata alam gaib memang harus istirahat dulu ya. Dan kita sudah disambut sama air dewata. Air dewata ini dia berada di atas. Dia tidak tersentuh oleh manusia. Jadi kalau mau kesentuh oleh manusia harus diambil dulu, dikupas baru diminum. Ya. Nah, situasinya memang indah banget ya. Sementara jagung bakar. Nah ini penghuni di sini yang mau ngebakar jagung kita. Nah, indah banget ya. Diperkirakan kita ini 50 meter lagi ya menuju Gua Jepang. Nanti setelah rest dulu di sini, minum air surgawi, terus juga makan makanan orang-orang cerdas ya, yaitu pork atau jagong ya bahasa Sundanya. Cuaca yang begitu indah seperti ini ya, kita harus banyak belajar dari pepohonan. Bayangkan sama kalian, berapa tahun lamanya pepohonan ini tumbuh dia. Dan pohon ini beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu hanya ada 3 jenis manusia itu ya. Gitu. Laki-laki dan perempuan, dan di antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pepohonan ini, bayangkan oleh kalian semua, mereka diciptakan itu bermiliar-miliar jenis. Jadi nggak gampang. Kalau bikin manusia itu cuma 2 orang lalu berkembang biak. Kalau pepohonan ini lain ya. Dan lagi dia bahan bakunya juga lebih jauh dari kita. Dia dari langit kedua gitu. Kalau kita ini dari langit pertama di sini. Dan dia terbuat dari min main. Kalau kita terbuat mintin, dan kalau kita ini keturunannya terbuat dari min nutfah. Jadi kita harus banyak belajar sama mereka. Mereka tidak perlu seperti kita makannya jagung, minumnya ini enggak. Bayangin, dengan sistem yang begitu hebat Tuhan menciptakan pepohonan ini gitu, dengan jenis-jenis dedaunan yang berbeda, batang yang tinggi, yang pendek-pendek, rumput seperti itu. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Coba lihat di hutan ada pedagang ya. Kabar terus. Mamen, perlu saya kasih tahu juga ya. Jadi karena ini air dewata ini di posisinya ada di sini ya, bukan di kota. Jadi begitu alam gaib minum, barokah. Sungguh luar biasa. Ini air dinginnya seperti kita naruh air di kulkas. Luar biasa dingin. Dan rasanya Mamen, siapa yang bikin rasa ini? Manusia nggak akan bisa. Walaupun dicampur-campur dengan, nggak akan bisa bikin air seenak air kelapa ini. Dan inilah tropis, inilah surga, disinilah Nabi itu diciptakan. Jangan ngarang-ngarang ya, Nabi Adam diciptakan di negara lain, di sini. Dan saya pribadi ya, semenjak tadi kita mau masuk ke areal ini, itu saya udah disambut sama penghuni dari alam gaib dan memberitahu kedatangan kita ke sini. Ini kita baru di warung ya. Nanti kita coba lihat di Gua Jepang ada apa di sana. Saya cukup dulu ya. Dalam istirahat ini kita mau makan dulu. Kalau kalian pengen makan ya datang ke sini. Ya. Jangan makan jagung tapi di tempat berdebu. Waduh, nggak bisa di sini Mamen. Di sini alam gaib sini. Di sini tempatnya kalau kita makan jagung bakar dan air dewata ini. Kita makan dulu. Nanti kita ketemu di Gua Jepang ya. Salam alam gaib. 2211 Agi Kode.
Mamen, Mamen. Sekarang alam gaib sudah berada di Goa Jepang. Seperti yang tadi kita bicarakan dari Asia Afrika, Braga, dan kita sekarang sudah berada di Goa Jepang. Nah, untuk melihat ada apa di Goa Jepang dan bagaimana sejarahnya, kita sudah ada 2 guide di sini. Ayo, kita jalan. Ini siapa namanya? Edin. Edin. Iya. Ya, oke. Tolong dinyalain itu. Mana dia? Nah ini Mamen, kita sudah memasuki area Goa Jepang, ya, sangat dalam sekali. Oke, jangan terlalu jauh, ya. Jadi kita kemana? Ke sana dulu. Ini kita pertama baru memasuki ini lorong pertama. Ini yang paling dekat ini di kiri ini lorong pertama. Tembus saja ini ke pintu keempat ini di belakang kiri ini. Oh ini ya. Ini tembus saja. Tapi kita lurus dulu ya. Iya, lurus dulu. Nah ini Edin, ini kalau ke sana itu apa ininya? Apa fungsinya ke sana itu? Jadi ini yang kita lihat tiap dalamnya Pak. Jadi ini kita bisa lihat ini ada bekas-bekas dulu ada ruang-ruangan zaman Jepang. Salah satunya ini di belok kanan ini ada jendela, ada ventilasi. Dan nanti kita lihat di sana di lorong. Oke, ayo Mamen. Mamen, begini ya. Jadi gua ini memang dia natural ya, natural dibuatnya sama orang Jepang itu. Dan kita harus tahu ya teknologi gua itu. Awas, di gua itu ada cerita 309 tahun orang ditidurkan, ya, dia bangun, terus bangun dalam keadaan cuman 1 hari 2 malam, 2 jam. Jadi 309 tahun itu dibagi sekian, jadi 1 hari 2 malam 2 jam. Jadi kalau di alam gaib itu 1 jam 7 tahun. Ya, yuk. Keliling luasnya ini Goa Jepang ini 350 meter ini. 300? Luasnya 350 meter ini. Oh, jadi sekelilingannya keseluruhannya ini luas Goa Jepang ini 350 meter. 350 meter. Kalau panjangnya ini 75 meter ini. Dari depan kita awal masuk sampai ujung mentok ke belakang. Nah ini kita sini dulu belum karena lihat dulu ventilasinya nih. Udah. Kalau itu udah nggak usah. Biar kita ke yang lebih dalam aja dulu. Nah kalau awal pembangunan ini Goa Jepang ini dibangunnya ini pada awal tahun 42 ini. Oh jadi tahun 1942 sampai ya. tahun 1945. Yang jadi pertanyaan ini si Jepang ini bikin gua ini pakai teknologi apa ini? Ini manual Pak. Jadi ini nggak pakai alat-alat canggih kayak zaman sekarang, ini cuma alat-alat manual. Ya kayak cangku, alat-alat sederhana aja sih yang digunakan. Ini yang ngerjainnya siapa? Ini yang ngerjainnya ini orang Indonesia. Berarti orang Indonesia disiksa benar-benar ya sama dia ya? Jadi yang dinamakan secara kerja paksa Romusa nih. Nah ini kalau di ujung mentoknya ini Pak, ini kita bisa lihat ini di ujung ini salah satu kamar-kamarnya Pak. Yang mana? Ujungnya ini. Oh ujung ini. Ini ujungnya ya. Jadi dia ada naik ke atas? Ya, jadi cuma di atas. Coba lihat kamera. Di atasnya itu pelaterannya aja. Nah, digunakannya itu pelaterannya itu buat tempat mereka istirahat atau tempat tidur dulu para komandan Jepang ini di atasnya ini. Oh. Gitu. Jadi seperti kayak gini ruang kamar-kamarnya mungkin kenapa sih kayak gini tempat tidurnya. Oh ini udah. Karena dulu waktu darurat. Jadi ya mereka seadanya saling istirahat aja. Nah, ini ujungnya nih, Pak. Oh ini udah. Jadi gini ya momennya. Jadi ternyata kita di dalam gua ini kita bicara juga udah kayak di Eropa ya. Jadi udah ada umurnya ya. Apa? Oh lihat. Wah. Saya anehnya di sini gini ya. Ini gua tapi magisnya nggak terlalu hebat ya. Jadi mungkin karena ini tadinya penjajah ya, tukang nyiksa bangsa kita, jadi magisnya kurang begitu hebat. Jadi penghuni alam gaibnya biasa aja. Oke Mamin, yuk. Kita kemana sekarang? Ke depan lagi. Belok kanan. Oke. Terus ini Goa Jepang ini pintunya ini ada 4 pintu nih Pak. Ada 4 pintu yang ini satu ya? Ya, yang pertama kita mau masuk Ah. itu
pintu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah kalau yang tadi Bapak sebelum ke sini kan tadi itu nunggu gua kecil yang depan turun sana. Itu pos jaganya Pak, yang di sana pas tadi Bapak turun tangga. Kan tadi Coba lihat kamera ya. Ini kita kayak di Eropa. Oh indah sekali. Jadi begini ya. Jadi gua ini, ya ini memang gua untuk kejahatan sih ya. Karena mereka sebenarnya gua itu tercipta ya dari teknologi gunung. Gunung itu bahasa alam gaibnya adalah jibal. Ya. Nah jadi kalau gunung itu adalah tempat mendaratnya para malaikat. Gunung itu. Jadi kalau malaikat itu datang ke bumi kita itu, ya kalau kita manusia ini ada 7 miliar, malaikat itu berarti 42 miliar. Jadi kalau malaikat malam dengan malaikat siang itu shift berganti di pagi hari atau sore hari, tinggal hitung aja 42 miliar dia bersatu bisa 84 miliar, bayangin. Malaikat tuh nggak kayak kita, tingginya luar biasa, ya kan? Dan jenisnya juga orang nggak ada yang tahu, kalau kecuali yang sekolah di alam gaib ya, seperti apa malaikat itu, fisiknya. Ya terus kemana? Oke sih, kita belok ini kita langsung memasuki lorong yang ketiga, ke pintu ketiga keempat nih. Yang tadi keluar ya? Pintu keluarnya ke sama, kita ke depan cuma ini beda pintu aja sih. Ini Jepang ini pembuatannya ini selama 3 tahun setengah. Terus ini sebetulnya ini kalau dari sejarah ini gua Jepang ini belum beres. Sebetulnya makanya dindingnya masih batu apa? Yes. Yang istilahnya belum ketahuan. Bayangin, Mamen, bangsa kita itu dijajah sedemikian bikin segalanya untuk kepentingan dia, ya kan? Untuk merampok apa ada yang taruh di sini nanti dibawa sama dia, apa emasnya, apa rempah-rempahnya. Nah kita sebagai bangsa Indonesia kita harus introspeksi. Bagaimana bangsa luar itu sangat jahat sekali sama bangsa kita itu. Nah, kita harus bangkit, ya. Kita harus bersatu, jangan bercerai-berai. Bayangkan, yang membuat negara kita susah itu adalah koruptor. Dia yang menghancurkan ketatanegaraan kita itu, sehingga rakyat kita itu tidak terjamin hidupnya. Nah, bayangin, gua ini yang dibuat oleh mereka itu sedemikian rupa untuk apa? Untuk kepentingan bangsanya dia, betul nggak, Mam? Ya, jadi kita kawan. Kita ke sini. Oke, Mam. Tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada cerita-cerita yang serem gitu, nggak ada ya. Kalau kita mau tempat eksis yang pastilah di tempat manapun juga pasti ada. Pasti ada, selalu ada cerita kan. Iya ya. Selalu ada cerita pasti. Cuman mungkin karena kita siang aja kali ya, jadi Mamen ya, gaibnya di sini nggak kurang begitu canggih ya, itu nggak terlalu heboh. Jadi kita kemana nih Kang? Ini di ujung sana ventilasi yang kedua Pak. Oke. Jendela yang kedua. Ayo jalan lagi. Jendela kan. Mau jatuh cepet dong, kamera jalan. Ini di pinggir ini ada ventilasi yang kedua. Kalau yang ini ventilasi yang kedua ini Pak. Jadi ini ada fungsinya. Jadi selain digunakan fungsinya itu buat selain menggunakan lubang udaranya, lubang pengintaian, ini digunakan juga buat lubang kabur Jepang Pak. Jadi bila mana kalau ada serangan musuh dari 4 pintu nyerang tuh ke dalam, Dia merayap ke sini. Jepang ke sini ya gitu, kaburnya itu lewat jendela. Jadi intinya ini buat lubang darurat Jepangnya. Jendela ini gitu. Jadi udah didesain sedemikian rupa ya sama dia itu ya. Fungsinya buat Jepang ini yaitu utamanya buat tempat persembunyian Jepang di sini atau buat benteng pertahanan. Jadi ke sana udah nggak ada. Kita udah di ujungnya udah mentok, udah habis. Oh udah mentok ya. Udah Ini untuk apa coba sih? Ini agak aneh ya. Ini bisa dibilang ini mobilnya dari gua Jepang, cuma sih kalau misalkan diterusin ada satu gua lagi Pak sebetulnya di belakang itu. Nah rekan-rekan ternyata di ujung sini ada guano ya, yaitu kelelawar ya, Batman. Batman sini kalau guano itu adalah kotorannya Batman. Jadi ternyata ini mobil untuk tidur mereka ya.
Ya, kalau ini sih enggak. Ini tadinya mau ditebusin Pak. Karena di belakang stok ini ada satu gua lagi sebetulnya nih. Oh, jadi dia belum selesai ya? Selesai, itu dia. Belum selesai main, jadi mereka udah dihajar Iya. duluan ya? Jepangnya keburu menyerah kan. Nah gitu. Ya itulah makanya kita tidak boleh menindas ya kan bangsa lain. Iya. Kita tidak boleh berbuat aneh-aneh terhadap manusia. Nah seperti inilah negaranya dibombardir. Tapi sebelumnya juga di sini ada gua Belanda ya. Ada nanti gua bilang. Tapi gua Belanda itu lebih sadis lagi ya daripada Jepang. 350 tahun kita jadi. Jadi kita nggak perlu lah ke gua Belanda. Lebih baik kita udah cukup aja sampai di sini ya. Ini juga kita udah sangat terharu bangsa kita begitu tertekannya. Apalagi Belanda suruh bikin jalan dari Anyar sampai wah gila. Pembangunannya kan Dasar namanya. Makanya kita harus hati-hati. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, ya kan? Jangan sampai kita ini dijajah terus. ya untuk zaman untuk anak-anak sekarang mah yang penting mah melestarikan. Nah, Melestarikan aja jangan merusak. Ya. Ya, kesannya apa pesan-pesannya buat dari anak muda ini? Ya, pesan-pesannya kalau dari saya mungkin dari pribadi dari orang sini asli, ya buat anak muda sekarang jaga kelestarian ini lingkungan, terus apa sejarah kita harus cintai. Nah sekarang saya mau nanya, siapa namanya tadi? Edin, kira-kira punya pengetahuan tentang alam gaib nggak? Bagaimana kira-kira alam gaib itu? Kalau misalkan ngomongin tentang Gaib ya? mungkin alhamdulillah sih selama saya di sini mungkin Pak belum pernah sih ngerasain. Belum pernah ada yang suara-suara lihat penampakan apa? Alhamdulillah sih belum terus sampai ya Begitu. jangan sampai lah. Tapi kalau misalkan yang ada apa kesurupan itu suka ada sih. Suka ada, ya? Kebanyakan dari rombongan Pak, dari anak-anak sekolah kan mungkin kan yang namanya anak sekolah kan suka teriak-teriak tuh di dalam gitu. Jadi ya ada juga sih di sini yang Lu lihat Mamen, itu kayak di Eropa banget. Karena gua emang kita di bawahnya di atasnya. iya karena ini pepohonan ya. udaranya kan lembab gitu dingin jadi ya itu ngeluarin ini asap jadi Untung tadi alam gaib udah minum dulu air dewata, ya kan? Jadi fit. Nah sekarang kita sudah di sini, jadi kita keluar ya, buat Mang Edin dan para kru. Yuk. Mang Edin selama udah berapa lama menggeluti dunia pariwisata ini? dari kelas 6 SD Udah di sini Mang Edin. SD ya sampai sekolah sampai ya di sini sampingnya gitu kan. Ya, rumahnya di daerah sini juga. Dekat itu di dekat di pos 1. Iya. Ini kita keluar sini. Nah, Mamen, ini udah menuju keluar kita. Ayo. Sama kayak tadi ya. Sampai keluar dari lorong ketiga, lorong kedua, sampai keluar. Kalau ini, Apa? kalau ini. Ini sama tembusan jendela juga Pak. Oh, tembusan jendela Tiga juga. nemu sampai ke lorong kedua, ke satu sampai keluar. Ini lorong pertama yang tadi kita jalan. Jadi ini bentuk ini labirin Pak atau kelihatan Oh ini ya. Oh jadi gitu ya. Iya, jadi kita masuk dari pintu mana juga tetap sih ke depan lagi ini keluarnya. Oh iya betul. Barokah alhamdulillah. Nah ini ternyata kita udah di luar ya. Begitu indah negara kita ini. Coba bayangin. Semua itu sudah didesain sama Tuhan itu seperti ini. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau ke bawah ini apa Ini itu? bawahnya sungai Pak. Kalau pengen ke sungai itu bagaimana caranya? Itu ke sungai paling lewat sana Pak. Ada jalan? Cuma jalannya iya, apalagi sekarang licin. Oh licin ya. Ya terjal gitu. Terus apalagi yang kita bisa ini? Coba ini bang sini. Ini sambil lihat dulu peta denahnya tuh. Sini. Nah ini gua ini ya memang Jepang buat sedemikian rupa untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga bangsa kita yang dijadiin Iya. ininya ya dijadiin Berbudak ya. berbudak ya. Nah ini adalah rekan-rekan kita ini adalah salah satu pengurus pariwisata di sini ya Iya. bagi warga di sini. Untuk itu saya dari Alam Gaib trip ya, dari Alam Gaib trip sudah sampai di penghujung acara. Nanti buat siapa rekan-rekan kita
yang di Jakarta, yang di Chicago, yang di Amerika, yang di Eropa, juga di Paris Panjapa. Jangan lupa ya, dari Irian, Aceh, dan Abang Merauke. cabang Merauke. Ya. Ya, saya ucapkan salam alam gaib 2211 AG kode. Mau ngucapin apa? Silakan. Siapa namanya? Bang. Iqbal. Coba Iqbal mau ngucapin apa? Buat bangsa kita. Oke, Maidin terakhir mau ngucapin apa? Ya terakhir mungkin pesan dari saya, mungkin Bapak tolong cintai sejarah lah buat anak-anak muda zaman sekarang, karena kan sekarang Pak kebanyakan anak muda sekarang kan suka ini apa mengabaikan kan sejarah. Betul. Padahal kan dulu gimana sih ini kan nenek moyang kita yang bikin nih, Betul. nggak dikasih makan, nggak dikasih Waduh, minum kan, benar-benar gitu luar kan, biasa. apalagi dikasih uang kan. Jadi saya Jadi aja ini- ya merasakan Iya sakitnya Pak, ya. ya. Gitu ya. Jadi buat anak-anak sekarang ya tolonglah cintai ini sejarah. Sejarah. Terus ya Jangan merusak ya. seenggaknya kita merawat lah gitu. Oke, kalau begitu lambaikan tangannya. Selamat tinggal. Salam alam gaib sekali lagi. 2211 AG kode. Bye. Muah. Muah dau.